Shalom semuanya, di tempat ini juga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat dukungan Bapak Ibu Saudara untuk pelayanan saya yang ada di Pulau Bali, sehingga bisa berjalan dengan lancar, luar biasa. Mempersiapkan nanti tanggal 23 September kita akan ulang tahun NCC Internasional, dan beberapa generasi Lois sudah mempersiapkan diri untuk hadir di Kota Malang bersama dengan para pendeta, walaupun mereka tidak mungkin sampai Minggu karena mereka punya jemaat yang digembalakan, dan juga hadir mantan artis. Mudah-mudahan nanti ya, saya berharap bisa hadir untuk bersaksi ya, suami istri dan anak-anak ini mereka ingin mengambil api dari tempat ini karena mereka juga dipakai Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, dan mereka sudah ketemu dengan saya dan mereka siap untuk membangun kegerakan NCC Internasional di Pulau Bali, khususnya generasi dewasa muda. Puji Tuhan, ada banyak hal yang kita persiapkan, termasuk saya sudah menyampaikan tentang satu kerinduan, yaitu mengadakan perlehatan atau lomba Miss Universe Internasional atau Indonesia, yaitu bagaimana kita bisa membuat lomba berpakaian saleh dari orang-orang Kristen, baik laki-laki maupun wanita. Dan saya sudah menyampaikan dan mereka sangat antusias, dan saya katakan bahwa mereka punya potensi karena mereka mantan artis. Dan anaknya juga artis, saudara. Dan biarlah Tuhan nanti bekerja. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah kebetulan. Amin. Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang akan memulai, meneruskan, dan akan menyempurnakan. Bagian kita hanya taat, setia, dan selalu tekun. Katakan amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini saya bisa hadir tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Ya, walaupun secara fisik itu lemah, sebagaimana yang Iwan tadi katakan, mungkin karena cuaca. Kalau saya terlalu maraton, mulai dari akhir Juni itu saya harus ke Kopeng, Salatiga. Saya bersama istri berdua setir sendiri, kemudian ke Solo. Ya, setelah itu saya berangkat ke Pulau Bali. Dan setelah ini kita ada acara juga, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ikut. Saya sudah umumkan di grup, yaitu nongkrong bareng ya, kumpul bareng atau apa, duduk bareng ya, duduk bareng bersama gembala tanggal 19 itu di Tlogoland ya, Tlogoland Lawang. Saya berharap kita bisa hadir sama-sama. Tiket masuk 20.000, tapi saya mengambil bagian separuh ya, gereja ambil, sehingga Bapak Ibu Saudara per orang 10.000 bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu silakan, boleh tetap hadir. Yang mampu silakan juga membayar tiket masuknya 10.000, kemudian makan siang nanti saya sediakan, dan boleh membawa snack, terserah Bapak Ibu Saudara. Pokoknya kita kumpul sama-sama. Kerinduan saya duduk sama-sama. Kita tidak ibadah padang ya. Kita hanya kumpul, mungkin nyanyi-nyanyi, game. Yang pasti kita membangun kesatuan hati, kesatuan roh. Dengan kesatuan berkat Tuhan pasti dicurahkan. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dan sore hari ini saya akan melanjutkan satu hal yang sangat penting, walaupun saya agak lambat ya. Karena ini saya mencoba untuk membuat semua jemaat yang saya gembalakan benar-benar mengerti bahwa yang kita lakukan ini tidak akan pernah sia-sia. Yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya memberikan tema sebagaimana tadi pagi, yaitu dimiliki Tuhan. Mari kita membaca lebih dahulu Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus 6
ayat 19 dan 20. Untuk mendasari khotbah saya sore hari ini. Supaya setiap saudara, harapan saya semuanya mengerti. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Bait itu artinya rumah, saudaranya. Rumah. Rumah Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak ibu saudara, ayat ini sepintas sering kali kita dengar, kita baca, tapi kita tidak mengerti. Karena memang setan membuat saudara tidak akan pernah mengerti, sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Karena kita pikir bahwa ayat 19 bahwa kita selalu berkata bahwa ya ini bait Tuhan. Ini bait Tuhan. Tapi kita enggak sadar ya saudara, kita ngomong ini bait Tuhan. Bait itu rumah loh saudara. Rumah yang ditempati Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah ya, hadir. Tuhan Yesus juga hadir di sana. Mendiami rumah saudara. Rumah kita itu tubuh ini loh saudara. Tubuh saudara menjadi rumahnya Tuhan. Kenapa kok bisa menjadi rumah Tuhan? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Setiap orang bisa menjadi rumah Tuhan. Kalau di luar sana berkata bahwa Pak Tuhan itu ada di sini. Ya itu kan slogan saja. Itu kan pendapat orang umum. Tuhan itu di sini Pak katanya. Bagaimana mungkin Tuhan ada di tubuh kita? Siapa kita? Tidak semua orang bisa menjadi rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadikan kita rumah Tuhan itu mesti bayar harganya. Haleluya. Ada harga yang dibayar, katakan amin. Katakan amin. Tubuhmu itu berharga di mata Tuhan, ada harganya saudara. Saudara pikir enak, kok enak orang bilang bait Allah Pak. Bagaimana mungkin saudara mengerti? Tidak bisa saudara. Allah Bapa harus membeli saudara. Pakai apa? Dolar. Pakai uang. Pakai apa? Emas. Tidak saudara. Pakai darah putranya. Itu harga yang sangat mahal. Bapa harus mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, telestai, artinya lunas. Itu dalam bahasa yang lain dikatakan telestai. Dalam bahasa Inggrisnya it finished. Terjemahan yang lain dikatakan lunas. Saudara mengerti lunas? Lunas itu kalau saudara beli barang, bayar uang di kasir, ditok lunas. Berarti barang ini milik saudara sepenuhnya. Maka itu ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas. Ketika lunas saudara, iblis langsung takut dia. Dia tidak bisa pegang saudara. Bapak Ibu Saudara, ini rahasia besar. Menjadi milik Tuhan tidak mudah. Jangan gegabah saudara berkata aku milik Tuhan. Saudara, saya akan jelaskan benar supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Bilangan kecil yang bersama saya, Bapak Ibu Saudara, saya berharap mengerti. Meskipun ketika Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes dia berkata kepada ibunya, yaitu ibu Tuhan Yesus, Maria. Di dalam 1 Yohanes, ya mungkin bisa dicari ya, 1 Yohanes dikatakan ini, aku bersyukur kepadamu, Ibu, karena aku melihat
bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Separuh loh saudara. Separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Saudara, Rasul Yohanes sangat bersyukur separuh dari anak-anak Maria, ibu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sedang di atas kayu salib. Dia berkata, ibu inilah anakmu. Dan Yohanes inilah ibumu. Saudara, Tuhan sedang menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, ibunya menjadi ibu dari murid-muridnya. Dan Yohanes, Rasul Yohanes berkata, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai perintah yang telah kita terima dari Bapa. Separuh saudara. Berarti yang separuh lagi hidup dalam apa? Tidak benar. Demikian juga saya, jemaat yang saya gembalakan. Separuh saja saya bersyukur saudara. Saya tidak bisa meminta 100%, 100%. Walaupun saya rindu 100% saudara. Hidup dalam kebenaran, mengerti kebenaran yang saya sampaikan. Rindu saya saudara. Walaupun kita jumlah kecil, bilangan kecil, komunitas kecil. Tapi 100% saudara, bersama-sama kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. 100 saudara. Tapi minimal 50 gak apa-apa saudara. 50, wong Rasul Yohanes saja 50%. Kok Fabianus minta 100. Gimana kalau 60 Tuhan? 75 aja Tuhan. Kulaknya gak boleh itu. Tapi saya pingin 100% saudara. Saya berjuang. Walaupun saya kadang lihat yang biasa datang sore, yang biasa datang pagi, kan saya tahu saudara. Bukan mencari jumlah, tapi saya rindu bahwa anak-anak saya hidup semuanya dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, di ayat yang tadi dikatakan bahwa saudara adalah milik Tuhan Yesus karena lunas. Dan untuk membeli saudara itu bukan barang mudah. Dibutuhkan korban darah. Kenapa saudara harus dibeli? Dan dibeli dari mana saudara? Dari iblis. Yang pegang semua manusia itu setan. Tolong buka di Matius 4 ya, ayat berapa itu? Atau surat Lukas aja. Tolong bukakan surat Lukas supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kenapa saudara bisa menjadi milik Tuhan itu bukan sembarangan. Dan saudara harus mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Allah Bapa, maka kita perlu memuji, memuliakan Bapa dan Tuhan Yesus juga. Lukas 4 ayat 5. Mari saya tunjukkan bagaimana saudara itu harus dibeli. Kemudian ia membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Semuanya itu saudara. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Semua itu adalah seluruh yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa berdosa, dia memberikan hidupnya kepada setan waktu itu. Dan seisi dunia itu hasil karya daripada manusia, bukan? Kekayaan dan semuanya, harta benda, itu kan hasil karya ciptaan Tuhan. Tetapi kenapa iblis berkata bahwa semuanya telah diserahkan kepadaku? Karena manusia mengikatkan perjanjian dengan setan dan itu perjanjian darah. Tidak ada pelunasan tanpa darah. Mengertikah Bapak Ibu Saudara? Mungkin hal ini dianggap remeh. Sehingga saya merasakan saya perlu menyampaikan ini dengan perlahan. Sebagaimana tadi pagi dengarkan khotbah pagi juga. Saya menyempurnakan sore hari ini.
Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa untuk membeli saudara, itu bukan dengan perkataan saudara. Tidak bisa Allah berkata engkau aku miliki. Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka itu Allah harus membeli saudara melalui Yesus Kristus. Sehingga di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 tadi dikatakan bahwa kamu telah dibeli. Dibeli dari siapa? Dari Allah. Mana mungkin. Kalau dari Allah saudara nggak perlu dibeli. Haleluya. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua milik setan dulu? Mungkin saudara tidak sadar. Tolong buka Efesus 2. Karena khusus sore ini saya pulang jam 8. Kita khotbah 2 jam. Katakan amin. Haleluya. Si Liana Rabu ikut ya. Ya. Jalan-jalan ya ke Lawang. Amin. Iya, sehat kuat. Tolong dibuka tadi Efesus 2 ayat pertama. Saya tunjukkan Bapak Ibu, kita milik setan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita udah mati saudara. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan apa? Dunia ini. Betul? Bukankah kita dulu mengikuti jalan dunia ini? Yes, saya juga tidak pernah. Saya suruh ibadah, boro-boro ibadah saudara. Mending lencer saya sama istri sama anak-anak. Ya puji Tuhan lah. Kepala keluarga itu laki-laki itu yang membawa keluarganya. Ya istri sama anak-anak saya yang nurut itu. Minggu enggak ke gereja, ya enggak pernah kita berdoa, enggak pernah persekutuan. Ya saya ajak ngelencer ke Surabaya kemanapun, ya ikut itu. Ya puji Tuhan. Walaupun saya ajak ke jalan dunia ini loh. Dan kami happy, prinsip kami baik, sekeluarga tidak pernah tipu orang, tidak pernah merugikan orang. Hidup kami hidup baik, semuanya baik. Tapi saudara kita mengikuti jalan dunia ini. Dunia ini milik siapa tadi? Setan. Makanya di 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. 1 Yohanes 5 19. 1 Yohanes 2, 19 atau 5, 19 saya selalu agak miss di sana. Dikatakan bahwa seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Jadi tahukah Bapak Ibu Saudara hidupmu itu sedang diperebutkan. Dan Tuhan Yesus sudah membeli. Tapi apakah setan diam? Tidak. Nah 1 Yohanes 5, 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia, dulu kita termasuk. Bapak Ibu Saudara kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Apa setan diam? Tidak. Setan berusaha membuat saudara tidak dijual. Tidak dijual. Setan tidak bisa menjual saudara lagi. Atau membeli saudara. Tidak bisa. Sama seperti Adam. Adam itu tidak bisa dibeli. Dia milik Allah. Tapi setan bisa membuat Adam menyerahkan diri kepada setan. Dan sampai hari ini dia sedang bekerja. Ketika Allah berfirman, Adam, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Setan datang menipu dengan berbagai cara. Sampai Adam mentaati setan dan melanggar firman Tuhan. Karena setan tahu kalau melanggar firman, dia serahkan hidup ke setan. Gampang saudara setan tuh dia tunggu saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin setan membeli saudara. Dengan cara apa setan membeli? Tapi dia bisa membuat dirimu diserahkan. Makanya saya perlu memberikan pengertian ini supaya saudara mengerti bahwa saudara milik Tuhan. Kalau saudara milik Tuhan engkau tahu bagaimana engkau harus hidup. Dan hidupmu berbeda dengan cara dunia. Hidupmu berbeda dengan pola dunia. Pikiranmu berbeda dengan pikiran dunia. Gaya hidupmu berbeda. Tujuan hidupmu berbeda. Amin. Berbeda dengan dunia. Tidak pernah sama lagi saudara. Kembali tadi ke mana? Sebelum ini
Saya tadi mau berbicara tentang kemudian di Lukas 4 tadi bahwa semuanya itu diserahkan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti Efesus 2. Tolong bawa catatan ya, yang di sana tolong media kasih notes ya, sama catatan. Jadi mereka bisa bantu saya ya, supaya mempermudah pembahasan firman dengan luar biasa. Jadi saudara harus mengerti bahwa kita semua itu dimiliki setan. Mau saudara ngaku bahwa saya tidak akan percaya setan, Anda dimiliki setan karena Anda berjalan dalam jalan setan. Oh Pak, jalan setan apa? Saya ikut genderuwo gitu. Tidak, jalan dunia. Dunia udah dikuasai setan. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Hati-hati, makanya ada roh, spirit ini sedang masuk. Saudara jangan merasa terlalu pede. Oh Pak, saya anak Tuhan. Sadar kamu anak Tuhan. Sadar kamu bait Allah. Kalau kamu sadar bait Allah, tidak ada satu roh yang bisa menguasai kamu. Tapi ingat saudara, roh itu masuk. Itu roh durhaka. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita belum kenal Tuhan, kita bisnis, ya suka-suka kita dong. Mau kita berkata bahwa barang ini dulu pernah hancur dan kita bilang masih bagus, ya itu suka-suka saya. Yang penting kita dapat untung. Beda sekarang, kita jujur. Kalau dulu yang penting untung. Dulu saudara kalau mau dapat target inilah ya, dapat nih yang namanya tender. Oh, segala cara kita pakai saudara. Ya kita bisa ambil buaya, monyet, kelinci. Kita bisa pakai perempuan. Bisnis supaya ngetop gimana? Pakailah perempuan, eksploitasi perempuan. Showroom minta maaf. Kafe-kafe kasih dong wanita-wanita yang pakai pakaian mini. Karena akan lebih rame. Kita siapkan pural-pural. Ya itu karena kita nggak ngerti toh. Nggak apa-apa Pak. Yang penting kita kan nggak nipu orang. Itu kan suka dia. Lalu lebih rame lagi kita bikin minuman keras. Kita mau menangkan tender. Ini suka apa ini orangnya? Suka golf, ajak golf. Cuman golf tok kecut Pak. Kita kasih perempuan. Tapi hari ini laki-laki juga. Karena ada seorang yang diwawancarai. Suamiku selingkuh dengan seorang pria. Lu kaget gak hari ini? Dianda. Saya kaget saudara. Kok selingkuh dengan pria? Itu roh durhaka. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Hati-hati dengan roh ini. Ingat iblis memantau saudara terus. Makanya kalau kita mengerti bahwa kita milik Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tidak ada satupun yang bisa merebut engkau dari tanganku. Tapi sadari dulu dong, imani dulu, ngerti dulu. Kalau enggak Anda serahkan diri ke situ. Kerja nih, pingin duitnya. Saya kasih 1 bulan 10 juta, pakai makian mini, pakai saudara. Kau bikin perjanjian dengan setan itu. Bisa mengerti saudara. Tapi kan kita nggak sadar. Makanya kenapa saya getol, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan untuk kita bisa membuat yang namanya Miss Unichurch Internasional, Miss dan Mr. Unichurch. Ya, menunjukkan bahwa kita punya pakaian saleh. Dan itu sedang digarap oleh Joe dan istrinya Dewi. Sudah saya sampaikan, mereka konseptor semua. Mudah-mudahan saya bilang, wah ini perlihatan besar om, ini besar om, merinding saya om. Ya udah bagian kamu itu. Karena saya hanya mendapat ide. Nanti eksekusinya, legalitasnya, ke Bimas, kemana, nanti saya yang maju. Kamu bikin konsep. Yohanes 10 ayat 28. Lihat saudara, wah tepuk tangan dulu buat tim media dahsyat.
Tambah hari, tambah dahsyat. Ya, belum ngomong firman, dia sudah ngeluarkan firman. Itu hebat lagi. Luar biasa. Saya belum ngomong firman, mereka sudah tahu kalau khotbah saya ini. Wah, doakan mereka Daniel akhir zaman. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Hebat toh. Ya, raja mimpi tidak tahu mimpinya apa. Ya toh, mereka tahu mimpi. Saya mau khotbah dan dimiliki, buka ayatnya sudah. Itu luar biasa. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, itu kata Tuhan Yesus, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa ada orang Kristen yang direbut? Loh, bukan Tuhan nyerahkan, kamu yang nyerahkan. Kamu itu loh yang nyodorkan diri. Lihat film porno. Tuhan ajarkan saudara lihat film porno? Tidak, Anda yang lihat kok. Dikunci sama setan langsung. Game-game itu yang suka kecanduan game online itu. Game itu enggak salah loh saudara, boleh loh. Tapi kalau kamu kecanduan karena ada roh durhaka masuk. Padahal Anda adalah seorang pendoa. Bagaimanapun mungkin pendoa tapi dia kecanduan dengan game, kecanduan judi, kecanduan minum-minuman keras. Kenapa kok bisa? Karena Anda pengikut jalan dunia ini. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan saudara. Makanya kalau saudara punya iman bahwa engkau milik Kristus, maka tidak ada satu teluh kuasa kegelapan, santet apapun bisa masuk dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus yang memegang saudara, aman hidupmu. Katakan amin. Asal jangan buka celah. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, supaya saudara ngerti bahwa ini tanda kutip ya, perdagangan roh terjadi di alam roh ini. Rebutan, mayatnya Musa aja rebutan. Iblis sama malaikat rebutan, saudara. Ketika saudara mati, yang ngerubungi saudara itu malaikat maut dan malaikat Tuhan. Malaikat yang hitam itu setan-setan, ya. Itu rebutan saudara. Tinggal mereka lihat ini milik Tuhan Yesus atau enggak. Kalau bukan diambil saudara, direbut saudara. Kemarin saya dapat kabar. Papanya anak saya punya temannya. Papanya teman anak saya. Tiba-tiba meninggal saudara. Muntah darah, jatuh waktu jogging. Ya kan katanya sudah sakit. Kaget enggak saudara? Saya tuh cuman gini, ya Tuhan. Pertanyaan saya apakah milik Kristus? Tidak semua orang loh berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu peristiwa bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Jadi saudara, benar-benar rebutan. Maka jaga hidupmu benar. Kamu serahkan gak sama setan? Setan apa Pak? Gak mungkin saya ikut kuntilanak. Ya saya lihat hidupmu. Apakah kamu milik Tuhan? Kenapa saya harus lambat saudara? Supaya ngerti gitu loh. Kalau saudara milik Tuhan nanti saudara akan mengerti bahwa kau punya pola hidup Tuhan. Katakan amin. Kalau rumah saudara ditempati Tuhan Yesus, jelas dong manajemennya ya manajemen Tuhan Yesus dong. Manajemennya ya manajemen surga dong. Kalau saya beli rumah, pemilik rumah harus keluar enggak? Ya keluar dong. Kalau pemilik rumah duduk situ, ya enggak mungkin toh saya beli. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan saudara dari ikatan setan? Dulu penguasa saudara setan, saudara. Setan itu jangan saudara pikir selalu berbentuk gendruwo, kuntilanak, poncong, bukan. Setan itu dunia ini gitu loh saudara. Mungkin saudara ada orang-orang tidak preman, tidak narkoba, tidak membunuh, tidak mencuri, baik saudara. Tapi hidupmu bukan dimiliki Tuhan. Tanda seorang yang hidupnya dimiliki Tuhan,
kepala rumahnya Tuhan, maka jelas saudara punya pola hidup surga. Maka itu tadi pagi saya katakan, buku yang saya tulis, yaitu kewajiban, tanggung jawab ya, apa judulnya, kewajiban apa itu? Di sana ada ya, saya lupa bawa ke sini. Benar-benar itu saya kasih saudara untuk saudara bisa melakukan itu dan saya jamin Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan hidup kekal. Ada 11 kewajiban, itu baru milik Tuhan. Baca itu loh, gratis ambil. Apa judulnya itu? Cilik. Kewajiban apa? Tunaikan kewajiban agamamu. Itu jangan diremehkan loh saudara. Pikirnya saudara lewat apa itu? Fabianus mana yang nulis? Waduh. Merinding saya. Kenapa saudara nggak bisa menang terhadap dunia ini? Karena kamu nggak punya Tuhan Yesus. Sekali lagi, dengar. Kalau Tuhan itu kepala rumah kita, Dia yang punya budaya. Dia yang punya pola. Dia yang punya kebiasaan. Roh Kudus di dalam saudara, kenapa ditaruh di sana? Tidak tahukah bahwa tubuhmu rumah Allah, roh Allah ada dalammu. Roh itulah yang akan menuntun saudara. Yang membimbing saudara dalam seluruh kebenaran. Artinya dia yang memiliki pola hidup saudara. Kalau dulu kita adalah orang yang mentaati kerajaan angkasa. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dulu saya tidak peduli persekutuan, gereja, ibadah, semuanya. Waduh, tidak peduli. Yang penting saya baik. Yang penting saya percaya Tuhan. Mau Tuhan apapun saya percaya ada yang menciptakan. Saya bukan ateis. Itu yang penting bagi saya saudara dulu. Tapi tahukah saudara bahwa saya sedang bekerja kepada siapa? Tuhan saya siapa? Setan. Bagaimana Tuhan saudara setan? Contoh aja Tuhan Yesus berkata, bapakmu iblis karena kau pendusta. Orang yang suka bohong itu jelas bapaknya setan. Saudara nggak bisa berkata bapakku adalah bapak dari Yeshua HaMashiach. Nggak bisa. Meskipun Anda berdoa, meskipun Anda orang Kristen, meskipun Anda seorang pelayan Tuhan, kamu suka bohong, bapakmu iblis. Engkau mati, engkau akan diambil sama dia. Karena iblis tahu miliknya siapa. Jangan main-main yang suka bohong. Wajahmu kok berubah. Kebiasaan bohong terus, kebiasaan bohong terus. Oh bapakmu setan. Sungguh loh saudara, ketipu semua kita. Kalau kita hanya berkata setan itu dalam wujud yang menyeramkan, tidak menyeramkan. Setan itu dalam wujud yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, indah-indah, menarik, memberikan cita-cita yang hebat, memberikan masa depan yang sungguh enak. Ayo kita ke luar negeri yuk. Itu Tuhan atau setan? Ayo kerja luar negeri, ayo kerja luar pulau, ayo kerja ini, kerja itu yang ngajak setan apa Tuhan? Kalau di luar negeri kamu nggak punya pola hidup Tuhan, jelas setan. Dan kamu milik setan. Sekali lagi, saya itu tidak bisa cepat-cepat ini. Ngerti sekarang? Ngertos? Ayat 3. Sebentar lagi saya masuk ke poinnya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami itu siapa? Rasul. Rasul Paulus bilang, dulu kami itu ya begitu. Dimiliki setan. Kenapa? Aku bekerja untuk dunia. Tidak ada waktu ibadah, tidak ada waktu doa, tidak ada firman, tidak ada memikirkan perkara di atas. Tidak ada saudara. Yang aku ada, gimana aku punya rumah, bagaimana kreditku bisa terpenuhi, bagaimana aku punya ini, punya itu, bagaimana supaya aku sukses dan diberkati oleh Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Siapa rumahnya? Dia tahu. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, dengar loh, kalau saudara mengaku Yesus adalah Tuhan,
Kamu dimiliki. Kalau saudara dimiliki, maka saudara wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Tadi pagi saya katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, perhatikan, tolong buka. Nanti kembali ke Efesus 2 ayat 3. Ngerti sekarang? Ngerti? Supaya saudara tidak ditipu. Nanti saudara akan mengerti bahwa melayani, ibadah, itu kewajiban. Bukan sambilan. Bukan kalau bisa. No. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti siapa? Kristus telah hidup. Wajib itu harus atau pilihan? Harus. Apa yang kita lakukan ini, ya, doa pagi, Sabtu, Minggu, ibadah raya, Selasa pengajaran, Kamis doa malam, itu belum apa-apa saudara. Saya sendiri yang mengatakan aku belum apa-apa, aku masih kurang. Masih kurang loh saudara. Karena wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yakin bahwa saudara ini milik Tuhan Yesus, rumahmu adalah dikepalai Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang memiliki pola dalam hidupmu. Sejak saya bertobat tahun 98, pola hidup saya beda. Dulu saya kerjanya, kalau istri saya bilang tidak punya puser gitu loh, nggak punya udel. Orang Jawa, kamu kerja nggak punya udel, Senin sampai Senin, nggak pernah libur saya saudara. Kerja. Lihat saudara. Tapi ketika saya bertemu Tuhan Yesus, berubah. Jam 9 buka, jam 6 tutup, karyawan bilang, Pak ada apa? Salah obat ya Pak. Minggu saya tutup, ada apa ini Pak? Lihat saudara. Habis kerja langsung lari ibadah. Duh, kok berubah begini? Ya, karena aku sudah dipindah tangan. BPKB ku sudah diambil Tuhan Yesus. Dan hidupku dimiliki Tuhan Yesus. Aku, istriku, anak-anakku. Kalau dulu aku mengajak istri anak-anakku, mereka ikut aku. Padahal kita melakukan hawa nafsu dunia. Orang-orang durhaka yang memikirkan hanya dunia. Mereka pun ikut. Tetapi ketika bapaknya ketemu Tuhan Yesus, istri dan anak saya juga ikut bersama-sama untuk memiliki kerajaan Allah. Dan itu jaminan saudara. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, dengar saudara. Saya ini bangga diberi kepercayaan sama Tuhan Yesus. Sebuah gereja. Saudara, orang yang diberi kepercayaan menggembalakan, itu namanya pasti tercatat di kitab kehidupan. Nabi-nabi Abraham sampai Maleaki, mereka dicatat saudara. Kenapa? Karena mereka mengambil bagian dalam rancangan keselamatan. Hari ini Tuhan hadir di tengah gerejanya. Dia memberikan kepada orang yang layak dipercaya. Kalau saya bisa menggembalakan Bapak Ibu Saudara, saya diberi kepercayaan gereja, saya terlalu percaya saudara. Asal saya tetap setia dan saya tetap menjaga hidup saya dalam kekudusan, kebenaran ilahi, saya terlalu yakin nama saya tercatat di surga. Saya dan istri anak-anak itu jaminan. Sekali lagi, orang yang menggembalakan gereja itu enggak main-main. Dia dipercayakan satu pekerjaan yang besar. Saudara, satu orang saja ya, itu kehidupan yang besar. Satu jiwa loh saudara. Satu jiwa itu kehidupan besar. Dan saya diberikan tanggung jawab. Maka saya bangga. Kebanggaan saya itu yang membuat saya semakin setia, semakin taat, semakin sungguh-sungguh. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya dan saya tahu bahwa upah yang menanti saya besar. Tadi pagi saya katakan, saudara, kalau jaminan itu diberikan kepada saya tidak mau sendirian. Domba-domba yang setia bersama saya,
Orang-orang yang selalu bersama saya, mereka tercatat dan keturunannya pasti masuk surga. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin tidak. Itu perjanjian Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Wajib sama hidup. Kembali ke Efesus 2 tadi. Yang ayat 2 tadi. Oh iya, 3. Sebenarnya, kata Paulus, sebenarnya dahulu kami ini, saya ini, semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam apa? Hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang apa? Yang jahat. Loh, jahat apa toh Pak? Jahat karena kamu tidak mikirin Tuhan. Pada dasarnya kami adalah siapa? Orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Meskipun saudara baik, meskipun saudara orang yang tidak pernah melukai orang. Tidak saudara, engkau hidup dalam hawa nafsu daging. Oleh karena itu Tuhan Yesus berfirman dalam Galatia 5 ayat 24. Supaya Bapak Ibu selalu mengerti menjadi milik Tuhan itu gak mudah. Gak sembarangan. Supaya saudara sadar memperlakukan hidup saudara dengan benar, dengan pola Tuhan dong. Lihatlah hidup Tuhan Yesus, lihatlah murid-muridnya. Belajari Alkitab, baca nak, baca Alkitab. Maka itu kemarin saya dengar Jack Lee sudah mempersiapkan untuk anak-anak muda. Supaya anak muda mulai sharing firman Tuhan. Itu bagus. Mana Jack Lee itu ya? Itu bagus. Ayo dilatih doa pagi. Saudara, ayolah anak-anak muda ini. Bukan kita ini berlomba ya. Tapi kita perlu menjadi teladan. Saya sering dari dulu, di mana saya digembalakan ketika saya mengelola youth. Saya ajak anak-anak muda itu tampil beda. Jarang sekali anak muda mau doa pagi. Ketika saya pimpin mereka ada 100 anak muda doa pagi waktu itu. Kenapa kita tidak membangun sesuatu yang menginspirasi orang lain? Itu saudara tiap hari loh itu kita. Ini seminggu sekali saudara. Mari tunjukkan di Janti itu loh. Kalau Sabtu pagi, wah 100 orang lebih yang datang doa pagi. Wah itu ada apa? Ada Tuhan Yesus, ada kemuliaan Allah. Mari dong. Jangan saudara cuma berpikir tentang diri saudara sendiri. Tapi mari kita membangun sesuatu yang menginspirasi semua orang. Saudara, doa pagi itu paling sepi, apalagi kota besar. Tapi saya lihat di Jakarta itu ada satu gereja kalau doa pagi itu 1.000 orang. Wah itu luar biasa, sudah di kota besar. Tapi tidak semua gereja. Yang ngerti katakan amin. Karena mereka tidak tahu kalau mereka dimiliki Tuhan. Ya kalau saya bilang, mereka bilang dimiliki Tuhan tapi digandoli, toyol. Jadi di belakang dia itu ada 5 toyol yang gandoli gini. Kalau bangun pagi apa saudara? Toyolnya itu, toyol ranjang. Mulet, waduh kurang 5 menit. Haleluya, haleluya. Oh saya sudah bebas dari toyol yang suka tidur pagi itu. Sudah enggak bebas, saya bebas. Enggak ada toyol itu. Enggak mau digandoli. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan. Lihat Bapak Ibu Saudara, betulkah kita milik Kristus? Nah saya menunjukkan pola ini supaya saudara mengerti. Ya. Kalau sudah menjadi milik Kristus, maka saudara menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu bukan berarti saudara tidak menikah, tidak bekerja, bukan. Keinginan daging saudara adalah melawan semua kebiasaan Tuhan dalam hidupmu. Saya berharap saudara mengerti loh. Kalau benar saudara memang dimiliki oleh Tuhan Yesus kepala keluarga loh. Pola hidupmu berubah loh. Dulu saya tidak pernah doa pagi, ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya paksa diri doa pagi. Saya paksa diri ibadah, apalagi pengajaran. Saudara, pengajaran itu momok bagi orang Kristen.
Coba kalau KKR mujizat kan banyak yang datang. Pengajaran sepi. Pendalaman Alkitab. Wah, enggak ada yang datang, saudara. Tapi kalau saudara mengerti bahwa itu polanya Tuhan. Dengan era hari ini, saudara. Dan gereja itu milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada dalam dirimu. Makanya orang kalau malas ke gereja, dia tidak punya Tuhan Yesus dong. Gak mungkin Tuhan Yesus tidak membawa ke rumahnya. Katakan amin. Udah make sense aja gitu loh. Masuk akal aja gitu. Logika saja pakai. Logis gitu loh. Kalau saya tanya sekarang siapa milik Tuhan Yesus? Pasti saudara tidak akan berani angkat tangan dulu. Benar gak saudara milik Tuhan? Kalau kamu gak punya pola, tolong bukakan di Kolose 3. Kalau saudara gak punya pola Kristus, udahlah. Makanya saya kadang kalau khotbah di gereja nanti Juli ini begitu padat saudara ya. Kita acara tanggal 19, kemudian Sabtu saya berangkat ke Tuban, saya khotbah di Tuban, kemudian Rabu depan kita worship on the street, oke. Kemudian hari Jumatnya saya ke Surabaya, saya khotbah di doa puasa di salah satu gereja GBI Goshen di sana. Sebetulnya mereka minta tanggal 19, 23 kurangi 7, tanggal berapa? 23 minggu ini loh. Ini tuh hari ini saya 3 kali khotbah mestinya. Saya bilang tidak bisa, saya nggak bisa. Saya hanya meninggalkan minggu itu hanya 1 kali lah sebulan, 1 kali. Jumat saya harus berangkat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerti bahwa kita ini dimiliki Tuhan, ya bagaimana mungkin saudara berkata bahwa saudara ini adalah orang Kristen. Nginjak gereja aja nggak pernah. Jelas sama seperti saya dulu. Udahlah, enggak lah. Nggak ada kehidupan roh di dalammu kok, nggak ada kok. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau ada kata kalau. Kalau saudara betul dibangkitkan bersama Kristus, Sabtu pagi saya katakan bahwa jangan sia-sia kepercayaanmu. Menyanyiakan adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kuasa kebangkitan ada dalam dirimu. Dan engkau tidak pernah menyanyiakan kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan itu memampukan saudara menang atas dunia. Menang atas dunia itu artinya apa Pak? Menang atas tawaran-tawaran dunia yang menarik engkau untuk malas ibadah, malas pengajaran, malas doa, malas pelayanan. Itu saudara, engkau tampil sebagai pemenang. Amin. Saudara, saya sudah menang. Saya sudah menang. Kenapa Bapak senang? Loh, karena saya sudah dimiliki Kristus. Itu cara hidup orang beriman. Hati saya itu gelisah saudara. Kalau saya ditarik dunia, gelisah saya saudara. Oke lah, kerja-kerja. Saya kan punya anak. Wah, anak saya pantau sekali saudara. Nggak main-main. Saya lihat benar. Kamu kerja, saya lihat. Ganggu enggak ritmenya Tuhan dalam hidupnya? Kalau ganggu ya langsung saya panggil saudara. Tidak bisa. Selesaikan dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya. Atur. Cari orang. Papa tidak mau kamu kehilangan. Gak bisa saudara. Mantu saya, cucu saya. Oh nehi saudara. Gak bisa lah. Gak bisa saya bilang. Meskipun tawarannya gunung emas, saya bilang no, saya bilang. Karena saya tahu ritmenya sudah hilang ini. Siapa yang memperhatikan mereka? Kita orang tuanya. Perhatikan ritmenya hilang enggak ini? Itu bukan berarti mereka enggak bisa. Kayak kemarin mereka pembukaan di Solo, saya doakan di Solo. Terus mereka enggak boleh saya taruh di sini. Bukan begitulah. Ada ritme Tuhan yang bekerja. Bangun meskipun di luar kota mereka sadar. Bangun ibadah saya bilang. Kan itu momen toh saudara. Tapi kalau seluruh hidupnya ditarik Solo. Tak suruh pindah Solo saudara sama saya. Kalau enggak ya double aja lah daripada Solo. Single lah. Ngerti ya? Solo itu kan single ya. Tak suruh double aja lah. Saya enggak terima loh saudara, saya enggak terima loh. Nanti buka di Jember maunya. Sama di mana? Bali. Bali udah siap, Jember siap. Boleh saya bilang. Tapi jangan kamu direbut.
Tanggung jawab, ajari mereka. Setelah itu tinggal. Gak bisa saya kecolongan karena saya ngerti kebenaran. Katakan amin. Gak sembarangan. Makanya orang-orang yang pamit sama saya, Pak saya tak kerja luar kota, tak sepeneni dulu toh sama saya. Ya, itu anaknya Pak Edi. Tak semarahi saudara. Tujuanmu apa gitu loh. Tujuan duit, ngapain? Gitu loh, kayak Tuhan itu enggak mampu memberkati kamu di kotamu apa? Apa tujuannya gitu loh. Oh saya diperintahkan Tuhan membuka kubu doa. Yes, berangkat saya bilang. Anu Pak, kerja Pak, enggak kerasan di Malang. Apa? Tujuanmu setan apa Tuhan? Enak aja. Pak saya tak keluar negeri ya Pak, jadi TKW ya Pak. Setan apa Tuhan? Saya bilang. Repot wes kena Pak Febi, kau nak TKW, TKI ndak ada. Duh, ndak apa-apa. Kalau semua kayak saya, Tuhan Yesus sudah datang. Katakan amin. Boleh kerja. Orang wajib kerja. Gak kerja orang usah mangan, betul gak? Meskipun orang full timer apa gak kerja? Kerja, doa terus itu doa. Saya kirim makanan terus, doa makan. Ndak mati kok. Tidak mati, doa makan. Saudara kalau punya sisa-sisa masih bagus kirim ke sini. Pokok layak dimakan loh ya. Makan. Supaya mereka sewaktu-waktu, doa gantikan, siap doa. Habis doa itu lapar loh saudara. Tapi saya senang ngomong sama istri saya. Kasih ini, kasihlah. Kasihlah, berkat-berkat di rumah itu kadang kebanyakan. Kasihlah. Selalu ingling pendoa. Coba mereka enggak doa, ora usah. Sandal jepit kirim sampai. Haleluya. Ada amin. Itu kerja loh. Orang kerja harus. Tapi ingat. Jangan direbut setan. Makanya teman-teman yang full timer hidupnya hanya doa. Sudah saudara, mereka itu milik Tuhan. Mereka mati pasti diambil oleh malaikat Tuhan. Tidak mungkin tidak. Hati-hati saudara. Yang kamu tidak punya ritme Tuhan. Hati-hati saya bilang. Jangan pede banget ngomong milik Tuhan. Milik Tuhan apa? Milik hantu ya. Masih bersama saya enggak ini? Orang kalau dimiliki bosnya, hati-hati kamu. Jangan bangga. Kamu mati nanti. Bosmu harus kamu miliki. Amin. Ada amin. Tuhanku besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya, kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Pemusik, ayo pemusik. Nyanyi deh, ya tepuk tangan. Pemusik ini, makanya saya bilang teman-teman, wes salah. Meskipun orang ya Dian barang itu saya omongin Dian, meskipun saudaramu ngomong kamu itu melarat, tapi kamu punya surga. Karena hidupnya hanya untuk Tuhan, tidak usah minder. Nanti sisil itu. Orang nak sisil. Bangkitkan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Meskipun kamu gak punya mobil. Cuman modal sandal jepit. Tapi kamu punya ritme surga. Saudara. Namamu tercatat di surga. Sumpah saya katakan. Kan gak boleh orang sumpah. Tapi untuk ini saya sumpah. Supaya ngerti gitu, dengar gitu loh. Jangan mau direbut. Boleh kerja. Jangan mau dimiliki oleh pekerjaan. Kamu dibeli oleh Tuhan. Katakan amin. Orang buka praktek yang punya Tuhan ya. Kamis libur. Minggu libur. Kuaya tok Pak. Loh. Oh iya sih. Selasa libur. Saya punya Tuhan besar. Emang gue pikirin. Saudara, saya punya langganan warung di Jalan Kawi. Terkenal. Kamis sama Minggu libur.
bukan orang Kristen. Saya bilang dengan teman-teman, itu doa malam sama ibadah. Tapi ramenya minta ampun. Anda yang Kristen dimiliki Tuhan, wedi libur. Kamis sama Minggu gak pernah libur. Kalau saudara mau kerja, monggo lah, boleh. Minggu itu boleh tak pak kerja? Ya boleh tak. Tapi punyalah engkau waktu untuk Tuhan. Sebisa mungkin gak usah. Kita ini milih toh saudara, amin. Jadi punyalah, jadi orang tuh orang yang kayak bergengsi gitu saudara. Orang diberkati itu. Jadi saudara sudah punya ritme. Atau percayakan orang lain. Masih banyak orang yang bisa dipercayakan kok saudara. Tidak usah saudara yang lakukan. Katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat Allah kita. Ayo, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo umat Tuhan yuk, imani lagu ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Umat Tuhan sendiri yang keras. Katakan amin. Genggamanmu aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Oh, sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima kemenangan darimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Percaya, percaya. Kembali ke Kolose 3 ya. Bapak Ibu Saudara, ini dalam ya saudara. Saya sudah melakukan ini, maka saya puas banget. Ya. Saya aman. Kalau saya mati mendadak saudara ya. Kemarin tuh seharian saya setelah doa pagi, saya istirahat total, melayani 1 jam by phone seorang yang saya layani. Setelah itu saya rest total, pusing dari sini ya, snow sampai sini. Telinga sakit, sini sakit. Saya minta Pak Kim dikeroi semua. Lemas saudara saya. Bisa saya pecah pembuluh darah saudara. Tapi saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan cuma saudara saja. Sama seperti Rasul Paulus, aku suruh milih. Hidup atau mati, aku gak bisa milih. Karena kalau aku mati, aku sama Kristus. Itu keuntungan. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, itu untuk saudara. Supaya saudara memiliki kebajuan iman. Tapi Tuhan masih memberi saya hidup terus. Sampai visi 2033, 125 tahun, kita gak mati. Tapi saya siap saudara.
Karena kalau berbicara otak saudara, saya harus MRI juga. Gak perlu saudara saya bilang. Hidup saya di tangan Tuhan Yesus, sudah beres. Ya Pak, nggak boleh mencobai Tuhan gitu toh Pak. Ayo toh Pak, ayo toh Pak. Itu toh Pak, harus cek semua Pak. Ayo berangkat kemana Pak, Malaysia, Singapura, mumpung murah Pak. Nggak disuruh Tuhan saya. Oh repot kalau musuh Pak Vibi. Memang pendeta begitu. Karena mereka tidak tahu. Kalau saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari apa? Perkara di atas. Pak, ngapain kok cari perkara dia? Ya kamu punya ritme Tuhan dong. Lah rumahmu dimiliki oleh Tuhan. Ya jelas Tuhan yang ngatur toh. Nah sekarang siapa yang bertata dalam dirimu? Coba. Ya Pak, tapi kan kita bisnismen, kita ini orang awam toh Pak. Kita kan bekerja. Loh saya mau tanya yang bertata di hatimu siapa? Tuhan atau kamu? Banyak orang Kristen minta maaf, Tuhan ditaruh di bawah dia. Yang duduk di kursi dia, Tuhan di bawah, dia perintah. Tuhan Yesus tolong ya cita-citaku supaya berhasil ya. Itu tolong jaga rumahku, besok saya pergi ke Tuban. Saya pergi ke Lawangnya apa namanya tadi? Tologolen. Jadi kami mau jalan-jalan, Tuhan Yesus dan balai malaikat jaga di janti ya. Kurang ajar enggak? Kita perintah-perintah Tuhan toh. Karena kita mau berkuasa. Kapan Tuhan perintah kita? Kenapa tidak saudara jadikan Tuhan Yesus itu bertata dalam hidup? Caranya gimana Pak? Saya gak dengar suara Tuhan. Saudara, izinkan pola hidup Tuhan dalam hidupmu. Cari perkara di atas. Di mana di atas? Di atas genteng. Perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana Tuhan bertata? Di gerejanya. Saya aja mikirkan gereja. Saya ajak saudara bersama saya mikir gereja juga dong. Mikir bagaimana kita bertumbuh menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dengan cara inilah saudara. Ayat 2. Pikirkan perkara di atas bukan yang di bumi. Kalau saudara tidak saya jelaskan engkau milik Tuhan Yesus. Saudara sulit sekali. Coba ayat 2-nya tetap. Bagaimana Pak saya mikir ke perkara di atas, di bumi aja kontrakan belum bayar. Listrik aja mau dimatiin. Air aja gak punya. Sebentar toh Pak, yang di bumi belum beres. Lah kapan beresnya Bu? Ya tunggu Pak, nanti kalau saya udah punya pekerjaan, punya ini, punya itu, sampai kapan Bu? Umurmu kapan Bu? Besok diambil sama Tuhan bagaimana? Coba toh saudara. Kenapa kita perlu pikirkan di atas? Ya karena Tuhan jadi pemilik rumah kita. Tuhan jadi pemilik tubuh kita. Konteksnya 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu, jangan berikan tubuhmu kepada percabulan. Bukan cuma percabulan, perjinahan rohani. Perjinahan rohani dengan siapa? Ya dengan pekerjaan, cita-cita dan semuanya. Semua yang fokusnya hanya hidup dunia, hanya hidup untuk pekerjaan, mereka berzina secara roh karena dunia dimiliki setan. Jadi kalau saudara kerja sampai kau nggak punya waktu sama sekali, hal-hal penting, apalagi Natal, apalagi kenaikan Tuhan Yesus, Paskah, sampai kau nggak punya waktu itu berbahaya saudara. Kamu bukan dimiliki Tuhan Yesus. Kamu nggak punya kuasa kebangkitan. Menyedihkan loh saudara. Menurut saya lebih baiklah kita harus berani datang kepada Firaun. Firaun bosmu loh Firaun. Datang bos hari ini. Paskah, saya tidak mau lembur, saya tidak mau bekerja. Oke, resign. Terima kasih, saya akan resign. Saudara, kalau kau kehilangan pekerjaan karena Tuhan Yesus, maka kau akan memperoleh jauh lebih gede, jauh lebih besar. Karena kau orang yang layak dipercaya. Jangan takut, datangi Firaun itu. Jangan diam. Banyak saudara, setan itu tidak akan pernah membiarkan saudara. Kembali ke tetap ayat itu tadi. Jadi Bapak Ibu pikirkan perkara di atas bukan yang di bumi. Kemudian ayat 3. Sebab kamu telah apa saudara? Mati. Sabtu saya kan teriak-teriak itu marah itu. Saya sudah minta doa Minggu saya jangan marah. Bersyukur saya tidak marah. Saya sudah siap-siap loh mau tak telan saudara. Apa sulitnya doa pagi itu loh, gak datang tuh apa sulitnya? Kapotan bokong apa? Pantatmu terlalu besar apa? Hah?
Marah loh saudara saya. Memang saya siapkan. Tapi Tuhan baik. Karena keterlaluan. Ya mungkin karena saudara tidak sadar kalau saudara dimiliki Allah. Sebab kamu telah mati. Loh kalau orang udah mati. Kamu mati. Loh kalau kamu hidup itu untuk siapa? Gitu loh. Jadi kalau bosmu nyuruh kamu lembur ngomong aku mati bos. Kasih ayatnya ini loh, aku udah mati. Tapi kalau aku hidup, itu aku hidup bagi Tuhan. Tapi aku kerja. Tapi jangan kebacut bos. Tak Toto Pak Bri ini sama aku. Kamu tak besarin jadi bos, sekarang kurang ajar. Tak kecilin lagi. Loh, kamu bukan apa-apaku. Haleluya. Masih bersama saya enggak ini? Sulitlah mencapai ini saudara. Memang edan loh Pak Febri Konjaniwisan. Ya memang saya edan. Saya gila. Karena enggak sama dengan dunia. Enggak apa-apa. Karena saya tahu mata saya sudah melihat yang di surga. Katakan amin. Karena ini firman. Aku mesti mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi bernama Kristus karena saudara berjalan bersama Tuhan. Kemana Tuhan tuntun saudara jalan? Kemana? Ke mall. Itu bukan berarti saudara gak boleh pergi, gak boleh pesiar, gak boleh keluar. Bukan. Tapi kamu punya ritme hidup Tuhan. Pelajari ritme hidup Tuhan. Jelas terhisap dalam sebuah gereja. Jelas memiliki kehidupan pribadi dengan Tuhan. Jelas itu saudara. Sehingga sewaktu-waktu kematian tiba atas hidupmu. Bukan karena rancangan Tuhan. Bisa karena orang lain. Karena saudara berjalan tiba-tiba ditabrak. Saudara tidak perlu khawatir. Malaikat Tuhan akan membawa saudara. Katakan amin. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oh haleluya. Begitu aman. Hidupmu. Ini kamu saudara ya. Saya kasih tahu. Ini kamu. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Saya tunjukkan ya. Ini Kristus. Kristus ada di dalam sini. Nih. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Dan ini Allah. Di dalam Allah. Siapa yang bisa lawan saudara? Siapa yang bisa lawan saudara? Hidupmu aman. Tidak ada satu kuasa kegelapan pun bisa merebut saudara dari tangan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Tapi masalahnya kamu di dalam apa di luar? Itu loh. Oh saya di dalam Pak. Swear saya percaya Tuhan. Ibadah enggak? Lah gimana Pak disuruh bos itu? Disuruh bos. Ngobos apa? Disuruh istri ya Pak saya. Enggak boleh tutup ya. Saya enggak disuruh apa-apa Pak. Siapa enggak suruh. Saya terlalu cinta sama toko ini Pak. Sampai matahari terbenam pun saya tetap berdiri di situ Pak. Menjaga toko ini. Matahari terbit pun saya tetap ada. Dan saya tidak mandi Pak. Karena saya terlalu cinta sama toko ini. Ada enggak orang kerja kayak gitu? Disuruh ibadah. Om ayo om ibadah. Enggak eman Pak. Terus no ya kowe ya. Mati kowe sama tokomu nanti. Itu roh saudara. Kalau sampai orang Kristen ada yang gitu. Bahaya saudara. Kamu dimiliki siapa? Ayat 4. Waktu ya saudara. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Katakan amin. Tahu Kristus hidup kita. Saya berdiri ya. Saya akhiri. Kalau saudara punya ritme Tuhan, karena saudara adalah rumahnya, saudara punya gaya hidupnya Tuhan, ibadah, pelayanan, doa, ya yang kita lakukan yang saya ajarkan saudara, itu hidupmu Kristus. Nah sekarang ukuran sekarang, hidupmu Kristus apa hidupmu milikmu? Makanya saya ajarkan saudara, kalau engkau bekerja, kalau engkau menikah, kalau engkau melakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun juga yang kau lakukan untuk Tuhan. Baru apabila Kristus yang adalah hidup kita. Sekarang mengerti saudara? Kalau saudara rumah Tuhan, berarti Tuhan punya pola dong. Rumah saudara dan rumah saya beda pola. Ngaturnya beda, tidak bisa dipaksa, saya paksakan saudara. Tergantung siapa yang punya rumah itu.
Kalau Kristus adalah hidup saudara dan saya, menyatakan diri kelak, ini loh janjinya. Apa? Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Ayo, maka aturan gitu loh. Aturan karena hidupmu milik Tuhan. Di dalam Matius dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan merebut mereka. Oleh karena perkataan Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihat saudara, Tuhan berkata, Petrus bukan engkau yang berkata tapi Bapakku yang berkata di dalam engkau. Lihat saudara. Makanya saya pesan, atur saudara. Kerja, atur. Pak, nuruti Pak Febi kapan beli mobil Pak? Ya silakan beli mobil, tinggalkan gereja, tinggalkan semuanya, kerja. Ada orang minggu gak datang kemana. Kalau di luar kota saya tahu dia ibadah, good. Cari gereja di luar kota, saya bilang. Streaming sungguh-sungguh, jangan streaming sambil tidur. Cari gereja saja di luar kota, gak perlu streaming ikut saya. Ibadah saya bilang, pagi gak bisa, sore. Kan gitu. Gak ada batang hidungnya di sini, gimana itu orang. Kan lucu. Alasan apa? Lihat saudara. Bagaimana ketika Kristus datang, mereka terangkat. Jadi saudara tahu secara terangkat, ngerti toh sekarang? Kalau hidupmu adalah Kristus, kamu pasti terangkat. Kalau hidupmu bukan Kristus, hidupmu kerjaan tidak pernah terangkat, saya katakan. God bless you.